Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam dan karakteristik garis yang ada pada gambar teknik. Kita mulai dari yang pertama. Jadi pada gambar teknik itu garis-garisnya sudah ditentukan ya, sesuai dengan karakter garisnya, dengan fungsi-fungsi dari masing-masing garis tersebut. Jadi tidak boleh nanti kita pakai sembarangan garis. Jadi harus kita menggunakan garis sesuai dengan fungsinya. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama, yaitu ada yang namanya garis tebal kontinu. Garis tebal kontinu ini sesuai dengan garis tebal gambar. Biasanya kita menggunakan ukuran garis tebal garis kontinu ini, yaitu lebar garisnya sekitar 0,5 mm sampai 0,7 mm. Makanya kalian kemarin saya suruh menggunakan pensil dengan ukuran 0,5 mm, karena kebanyakan yang kita gunakan yaitu nanti adalah garis tebal kontinu yang ukurannya sekitar 0,5 mm. Untuk apa garis tebal kontinu ini? Fungsinya yaitu sebagai garis nyata. Garis nyata itu adalah garis gambar. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah gambar segi 7. Atau ini yang mudah, gambar segi 6. Ini adalah garis nyatanya atau garis gambar segi 6. Kemudian garis lingkaran, garis panah, kemudian garis pembagi. Ini merupakan garis bantu yang bentuknya tipis, tebalnya beda dengan garis gambar. Ini adalah fungsi garis tebal kontinu. Kemudian digunakan untuk garis tepi, ya seperti yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Nah, bentuk garis tepi menggunakan garis tebal kontinu. Jadi garis tebal kontinu semua harus terhubung, tidak boleh terputus. Kemudian yang kedua, yaitu ada yang namanya garis tipis kontinu. Garis tipis kontinu ini ukurannya sekitar 0,2 sampai 0,3 mm. Biasanya kalau kita buat pensilnya itu, kalau untuk garis tebal kontinu harus tegak. Kalau garis tipis kontinu agak dimiringkan, biar nanti menghasilkan garis yang tipis ya, pakai tepiannya pensil ya. Kalau sudah agak tebal baru tipis. Itu menggunakan garis tebal atau garis tipis kontinu, baik garis lurus maupun garis lengkung. Fungsinya garis tipis kontinu yaitu sebagai garis berpotongan khayal atau garis imajiner. Garis berpotongan khayal atau garis imajiner yaitu garis potong. Kemudian garis ukur untuk memberikan ukuran, untuk menunjukkan ukuran suatu benda. Kemudian garis bantu untuk membantu membuat suatu gambar. Kemudian ada garis petunjuk, baik petunjuk pengerjaan, petunjuk ukuran dan lain-lain. Kemudian ada garis arsir, garis miring. Nah, garis arsir adalah garis yang bentuknya miring. Kemudian ada garis nyata dari penampang yang diputar di tempat. Ini misalkan bentuk aslinya seperti ini, kemudian diputar, putar. Itu menggunakan garis pi. Kemudian ada garis sumbu pendek. Kita lihat contohnya. Ini adalah yang namanya garis petunjuk.
petunjuk pembuatan. Ini ada garis bantu, garis lingkaran ini garis bantu. Kemudian ini ada garis sumbu. Kalau sumbunya ini, sumbu itu adalah bagian tengah dari lingkaran, menunjukkan bagian tengah dari lingkaran dengan sumbu. Kalau garis sumbunya panjang pakai garis bergores tipis, tapi kalau sumbunya pendek cukup menggunakan garis tipis. Selanjutnya yaitu garis arsir. Ini adalah garis arsir menggunakan garis tipis kontinu. Sudutnya garis arsir yaitu 45 derajat terhadap garis benda. Ya, ini garis utama gambar, ini garis arsir. Bisa juga garis arsir seperti ini. Nah, ini juga merupakan yang namanya garis arsir. Ini garis sumbu. Kemudian nah, ini contohnya garis arsir juga menggunakan garis tipis, kontinu, terus nah ini garis ukur, garis yang menunjukkan ukuran dari benda. Contohnya seperti ini. Nah, garis yang menunjukkan ukuran benda yang menggunakan garis tipis kontinu. Ini menunjukkan ukuran diameternya dan lain-lain. Itu adalah fungsi dari garis tipis kontinu. Kemudian ada garis tipis kontinu bebas. Ini bentuknya garisnya bebas, melengkung gini, tidak boleh lurus. Kalau lurus malah salah. Fungsinya untuk apa? Garis kontinu bebas yaitu garis batas dari potongan sebagian. Nah, di sini ada namanya garis potongan. Nanti saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi potongan, di mana gambar tersebut bagiannya dipotong gambarnya, biar kelihatan bagian dalam atau bagian rongga dari benda tersebut. Kalau bagian yang sini dipotong sebagian, yang sini tidak dipotong, berarti batas potongannya diberi dengan garis tipis kontinu bebas. Garis tipis kontinu tapi bebas. Jadi agak melengkung dikit ya, nggak boleh lurus. Nah, ini merupakan penggunaan dari garis tipis kontinu. Lanjut. Kemudian ada garis tipis kontinu zigzag, sama fungsinya dengan garis tipis kontinu. Ya, kita anggap samalah modelnya. Kemudian garis gores tebal. Garis gores tebal atau biasanya disebut dengan garis strip-strip. Garis gores tebal atau garis strip-strip ini nanti fungsinya sama dengan garis gores tipis, yaitu untuk garis nyata terhalang. Kalau garis strip tipis untuk garis bantu yang terhalang. Cuma biasanya untuk garis nyata yang terhalang yang digunakan adalah garis gores tebal. Kemudian garis tepi yang terhalang menggunakan garis gores tebal. Bagaimana garis nyata yang terhalang? Kita lihat contohnya di sini. Kalau ada, ini adalah contoh garis nyata yang terhalang. Misalkan dari gambar ini, jika dilihat dari depan atau tampak depan, ini adalah gambar dari tampak depan, kita lihat yang A. Ini adalah garis nyata. Tapi ketika digambar nanti akan kelihatan, maka akan digambar menjadi memakai garis tebal kontinu. Tetapi jika kita lihat dari arah F atau dari belakang, maka garis ini tidak kelihatan, tetapi harus ada di dalam gambarnya. Makanya harus kita gambar dengan garis gores
tebal. Kita gambar dengan garis gores tebal seperti ini. Ada garisnya tetapi dalam pandangan langsung tidak kelihatan, tapi harus ada pada gambar. Ini contoh penggunaan garis tebal terlarang. Contoh lagi, nih, jika tampak dari kanan ada bagian seperti ini. Kita lihat dari gambar D ada, tapi dari gambar C, dari tampak sebelah kiri itu tidak kelihatan, tetapi di baliknya ada garisnya. Berarti harus kita gambar pakai garis gores tebal atau garis strip tebal. Berapa garis ukuran strip garis gores ini? Ukuran garis gores biasanya panjangnya sekitar 3 mm sampai 5 mm. Kemudian jarak stripnya ini antara sekitar 1 sampai 2 mm. Jadi misalkan kita pakai garis 3 mm berarti jaraknya 1 mm. Jika garisnya panjangnya itu 5 mm, jaraknya sekitar 2 mm. Itu ada ukurannya. Nih. Selanjutnya yaitu ada garis bergores tipis. Apa bedanya garis gores dengan garis bergores? Kalau garis gores ya, itu cuma strip-strip saja. Tapi kalau garis bergores tipis, yaitu ada strip titik, strip titik. Ada strip titik, strip titik. Ini digunakan sebagai garis sumbu. Ini adalah contoh dari garis sumbu. Garis tengah dari suatu benda. Contoh lain lagi ada juga seperti ini. Ya. Ini bendanya berbentuk lingkaran, jadi harus pakai garis sumbu. Ini bendanya sebenarnya bentuknya lingkaran, tapi dilihat dari samping, tetap harus memakai garis sumbu. Garis sumbu. Kemudian garis simetri dan garis lintasan. Cara membuatnya bagaimana? Ya, untuk membuat garis tipis, kalau kita tidak mempunyai pensil ukuran 0,2 atau 0,3, nanti pensilnya sedikit kita miringkan biar kena tepiannya pensil. Nah, panjangnya berapa? Ini sama sekitar 3 sampai 5 mm. Jaraknya antara garis dengan titik itu 1 mm. Jadi sini 3 sampai 5 mm, kemudian jarak 1 mm dikasih titik, jarak 1 mm sampai 2 mm lagi, kasih strip lagi, titik dan selanjutnya. Ini adalah garis bergores tipis. Ingat bedanya garis gores dan garis bergores. Kalau garis gores itu strip-strip, kalau garis bergores strip titik. Kemudian ada juga garis bergores tipis yang ditebal pada bagian ujungnya. Jadi di sini tebal, tipis, sampai sini tipis, ujungnya tebal lagi. Dan arah perubahan arah, jadi garisnya bengkok, garis bidang potong. Untuk garis bidang potong ini saya masih belum punya contohnya, jadi ya ditulis saja. Kemudian ada garis bergores tebal, petunjuk permukaan yang mendapat penanganan khusus. Garis bergores tapi tebal, jadi beda. Kalau garis bergores tipis untuk sumbu, kalau garis bergores tebal menunjukkan permukaan yang mendapat penanganan khusus. Misalkan gambar tersebut dikasih garis bergores tebal. Oh, nanti di situ ada keterangannya. Pekerjaannya dengan cara dibubut, atau pekerjaan logam itu dengan cara dikikir, dengan cara di freeze, atau dengan cara digerinda, atau mungkin tidak boleh diberikan panas, tidak boleh digerinda, tidak boleh dipakai mesin, harus pakai tangan dan lain sebagainya. Itu adalah garis bergores tebal.
ukurannya sama garisnya. Kemudian garis ganda tipis, garis bergores ganda. Kalau garis bergores ganda yaitu titiknya ada 2. Kalau garis gores titiknya 1, kalau garis bergores titiknya 1, kalau garis bergores ganda titiknya ada 2. Strip, titik, titik, strip. Titik, titik, strip. Fungsinya garis yang berdampingan, batas-batas kedudukan benda yang bergerak, misalkan pada poros benda 1 dan benda kedua. Kemudian garis sistem, bentuk semula sebelum dibentuk. Nah, misalkan bentuk semula mau bentuk plat, potongan awalnya seperti ini, kemudian nanti kalau dibentuk seperti ini. Nah, itu benda yang di depan benda potong, bagian benda yang berada di depan benda potong. Selanjutnya ada lagi, sudah. Ini adalah jenis-jenis garis pada gambar teknik. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa kalian tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.